Hai Sobat Melalak BNews TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalak ke Central Park Zoo, kali ini kita main ke kota Medan ya. Tadinya tim akan mengulas tempat-tempat yang seru di kota Medan. Namun, karena pilot drone melalak lagi ada acara, tim melalak mencoba ikut ke acara tersebut dan ternyata seru banget. Oleh karena itu, jalan-jalan tim kali ini berubah tema menjadi nyasar ke acara komunitas aeromodeling. Seperti apa keseruan acaranya? Berikut liputannya. Nah, sebelum kita beranjak ke isi kegiatan, sedikit tim melalak menjelaskan tentang FASI dan aeromodeling. Apa itu? Langsung saja ya. Federasi Aerosport Indonesia atau disingkat dengan FASI adalah sebuah organisasi olahraga dirgantara di Indonesia. FASI didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 17 Januari 1972 untuk membina, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara segenap warga negara Indonesia dimanapun berada, serta segenap olahragawan dirgantara di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun kewarganegaraannya. Lalu, ada aeromodeling, adalah suatu kegiatan yang mempergunakan sarana manufaktur model pesawat terbang untuk tujuan rekreasi, edukasi, olahraga, dan bisnis. Kegiatan ini umumnya digemari oleh peminat ilmu pengetahuan dan teknologi secara perseorangan ataupun yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan, yang digunakan untuk menyebarluaskan minat kedirgantaraan di bidang aeromodeling seperti pramuka melalui kegiatan SAKA atau Satuan Karya, Dirgantara, Karang Taruna, UKM, atau unit kegiatan mahasiswa di kampus-kampus, serta perkumpulan-perkumpulan olahraga kedirgantaraan. Ceritanya hari ini adalah Fun Fly. Ada beberapa kegiatan yaitu terbang bareng aeromodeling. Dari sini ada demo aeromodeling, kemudian ada fun flying juga untuk drone racing, karena drone racing ini adalah cabang baru juga di aeromodeling. Hadapi sertifikasi pilot drone nantinya. Jadi kita akan bikin di area sebelah kanan ini ada spot landing. Kita akan uji ketangkasan para pilot untuk melakukan task and go di spot landing.
Nah, untuk lebih jelas tentang kegiatan serta komunitas tersebut, berikut wawancara kami pada Ketua Panitia yang juga Ketua FASI Sumut. Jadi acara kita pada pagi sampai sore hari ini adalah kegiatan dari Federasi Aerosport Indonesia daerah Sumatera Utara. Khususnya ini kita di Komite Aeromodeling dan Drone. Jadi kita bikin fun fly dengan bertajukan FASI Fun Fly 2021. Awalnya ini sebenarnya adalah FASI Fun Fly 2020, tapi kemarin memang kita ada pengunduran waktu sehingga kita adakan di 2021. Yang pertama, tujuan kita ini sebenarnya adalah untuk silaturahmi dari para anggota FASI. Jadi untuk internalnya kita itu poinnya. Jadi untuk yang eksternalnya kita ini mau memasyarakatkan olahraga dirgantara ini kepada masyarakat luas. Bahwasanya inilah hajatan dari FASI Aeromodeling dan Drone ini. Jadi kita punya kegiatan yang mungkin selama ini masyarakat luas kurang tahu bahwasanya ada kegiatan seperti ini. Nah, dengan alasan itulah kita buat acara ini. Oke, jadi di dalam acara FASI Fun Fly ini kita ada beberapa kategori. Yang pertama itu kita memang terbang bareng silaturahmi aeromodeling. Itu ada pesawat aeromodeling, ada helikopter, kemudian ada fun flying juga untuk drone racing. Jadi dalam hari ini kita memang belum bikin kompetisinya untuk drone racing, jadi kita hanya fun flying aja. Nah, tapi yang kita bikin kompetisinya adalah di drone aerial. Jadi drone aerial ini kita ada bikin lomba foto aerial dengan tema kegiatan kita. Kemudian yang paling penting sekali poinnya adalah drone fun game. Jadi kita bikin drone fun game itu dengan sistem kita adakan kompetisi spot landing. Jadi ada di area di belakang saya sana, mereka sudah melakukan perlombaan spot landing. Jadi bertujuan untuk mengasah skill para pilot drone yang ada di Sumatera Utara ini agar lebih baik lagi, karena kita akan segera melakukan sertifikasi pilot. Sebab tanpa skill yang mumpuni, para pilot mungkin belum bisa diluluskan untuk di dalam sertifikasi. Jadi acara hari ini sebagai simulasi juga menuju ke sertifikasi pilot proses. Jadi untuk animo masyarakat ataupun penggiat drone di Sumatera Utara ini sebenarnya cukup besar. Pada saat awal kita buka pendaftaran secara daring online, itu sangat membludak sekali. Jadi ada sekitar 220 peserta langsung mendaftar, padahal itu kita baru buka beberapa hari. Nah, kemudian berdasarkan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk berkerumun atau mengumpulkan orang banyak, sehingga kita membatasi peserta hanya di 60 peserta saja. Oke, jadi kegiatan kita ini sebenarnya adalah rutinitas ya. Jadi ini rutinitas dari klub kita, dari organisasi FASI kita. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita ada latihan. Kebetulan memang sekretariat kita ada di Lanut Pondo, jadi di ex Bandara Kolonia dulu. Setiap Sabtu kita selalu latihan, itu ada drone racing, ada aeromodeling, kemudian ada aerial juga. Jadi hal ini kita buat agar supaya orang yang jarang melihat latihan kita, jadi mereka bisa melihat dan mungkin mereka tertarik untuk ikut bergabung dengan kita. Jadi caranya sangat gampang sekali untuk bergabung di FASI ini. Yang penting yang pertama adalah kawan-kawan, rekan-rekan tentunya harus berminat olahraga dirgantara dulu. Jadi kalau kawan-kawan berminat dengan olahraga ini bisa datang ke sekretariat kita. Walaupun belum punya armadanya, boleh lihat-lihat dulu. Jadi Sabtu Minggu kita ada di Lanut Pondo. Mungkin bisa kontak person nanti ke saya untuk bagaimana cara masuk ke dalam Lanut ini. Kan kita kan area terlarang ya. Jadi ini restriktif. Jadi kita memang harus punya izin untuk masuk. Nah, itu nanti kita bisa komunikasi melalui Instagram kita, ada di Daily Aeromodeling Club, itu ada Instagramnya. Nanti boleh kontak di situ bagaimana cara untuk masuknya. Tapi nggak repot dan kita nggak pakai biaya-biaya, karena tujuan kita di sini adalah untuk mengembangkan hobi dirgantara ini.
Nah, para peminat aeromodeling yang ingin memulai kegiatan ini dapat berkunjung atau menghubungi perkumpulan aeromodeling setempat atau yang terdekat untuk mendapatkan informasi-informasi dan bimbingan teknis. Di samping itu, dapat juga diperoleh melalui massa, baik cetak dan elektronik, tentang kedirgantaraan pada umumnya dan aeromodeling pada khususnya. Apabila sudah didapat perkumpulan aeromodeling setempat, para peminat sedapat mungkin menyempatkan diri untuk menyaksikan peragaan penerbangan aeromodeling pada acara-acara latihan, demonstrasi, dan pameran kedirgantaraan. Setelah itu, biasanya peminat dapat menentukan jenis penerbangan model yang mana paling diminati. Apakah yang bermotor atau tidak, terkendali atau tidak, radio kontrol atau kontrol lain, tentunya sesuai dengan kemampuan pengadaan bahan dan peralatan yang diperlukan. Pada dasarnya, peminat aeromodeling ini secara alami terbagi dalam 3 kategori. Pertama, mereka yang tergabung dalam kategori aeromodeling hanya untuk bersenang-senang atau fun fly. Kedua, aeromodeling sebagai sarana membina dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta aeromodeling sebagai sarana pencapaian prestasi olahraga kedirgantaraan. Pada umumnya, kategori 2 yang terakhir paling berhubungan erat dengan konsisten dan menjalankan kegiatan ini. Kegiatan aeromodeling tidak semata-mata mempersiapkan remaja untuk berprofesi dalam dunia penerbangan, karena ada 2 pengaruh sosial. Yang pertama yaitu melatih ketekunan, kesabaran, dan ketelitian, serta menikmati keindahan. Kedua, mendapatkan nilai tambah atau bekal untuk berkarir di dalam dunia penerbangan.
wawancara selanjutnya, kami dapatkan keterangan dari Komandan Lapangan Udara Suwondo Medan yang bertanggung jawab juga dengan acara ini. Berikut ulasannya. Terima kasih. Acara pada pagi hari hingga sore hari ini adalah sebagai ajang silaturahmi bagi seluruh anggota FASI daerah Provinsi Sumatera Utara, dan ini acara yang cukup langka, sudah lama sekali kita tidak laksanakan. Yang kedua, acara ini juga sekaligus memperkenalkan para pengurus FASI yang baru, terutama pengurus FASI di Komite Aeromodeling, di mana ketuanya adalah Bapak Ari. Dan yang terakhir, kita juga akan memperkenalkan bahwa organisasi ini mengundang seluruh pecinta olahraga dirgantaraan di seluruh Sumatera Utara. Dan yang terpenting adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, tentang jatuhnya pesawat, tentu saja pesawat adalah moda transportasi yang paling aman di dunia. Apabila kita lihat data dan statistik, maka kecelakaan pesawat udara itu hanya akan terjadi 1 dibanding 1000 kali penerbangan, dibanding apabila terjadi kecelakaan di darat, sepeda motor maupun kendaraan roda 4, sehari bisa 1000 kali kecelakaan yang merenggut nyawa. Jadi tetap yang penting kita melakukan prosedur-prosedur dengan teliti dan berurutan, sehingga faktor-faktor keselamatan menjadi yang utama. Kita meyakini bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja, terhadap siapa saja, dan kapan saja. Untuk itu, yang terutama adalah kita mengantisipasi, mencegah kecelakaan sedini mungkin. Jadi hal-hal yang bersifat accident potensial kita harus segera hindari dan ingatkan kepada seluruh insan-insan di sekitar. Dunia internasional saat ini, drone merupakan sarana yang cukup penting, bukan hanya untuk olahraga, tapi juga banyak digunakan untuk sarana pengintaian, bahkan penyerangan terhadap negara lain. Jadi drone ini cukup penting kehadirannya di sini. Keselamatan menjadi faktor utama. Apabila kita tidak menggunakan alat ini dengan baik, bisa saja digunakan untuk menyerang orang lain. Untuk itu, di sini kita bagaimana menyampaikan kepada seluruh pilot drone, keahlian Anda adalah untuk hal-hal yang baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif, menyerang orang lain. Itu yang kita selalu tekankan kepada seluruh pilot drone di Sumatera Utara. Seluruh peserta hari ini, mereka menjadi lebih semangat, lebih termotivasi, lebih kreatif, dan aktif dalam setiap kegiatan olahraga dirgantaraan. Terutama hari ini, aeromodeling, drone, maupun pesawat-pesawat yang akan kita terbangkan hari ini, semakin mereka bersemangat karena ada wadah yang cukup memberikan semangat bagi mereka. Ke depan kita akan adakan ini menjadi agenda rutin dari FASIDA Sumatera Utara. Demikian.
Kencangkan. Bentar ya bang. Sabar ya bang. Ada yang unik kami temui pada kegiatan komunitas anak-anak drone ini. Banyak kami jumpai peserta dari yang paling muda hingga paling tua. Salah satunya Harsha. Bocah yang masih duduk di bangku SD ini adalah salah satu pilot drone termuda. Hobi yang didapat dari ayahnya ini juga membawa keuntungan tersendiri baginya hingga mendapat pundi-pundi rupiah dari hobinya ini. Berikut wawancaranya. Kayaknya di 2019 kan ayah main jadi mengikuti ayah. Karena memang hobi ya, enak mainnya itu seru. Pantun 3 status. Kadang-kadang bantu mereka, kadang-kadang main-main aja untuk ngabisin baterai karena kalau tidak rusak baterai, jadi kami ngabisin baterai cuma bantu mereka. Paling jauh mainnya itu di hostel, di hotel. Kemudian paling tinggi hampir 60-an atau 70-an. Ratusan. Selama ini nggak pernah sih. Nah, ini baru keduanya. Keduanya. Nggak pernah. Itu aja. Pertama yang ini yang naik ke atas ini naikin sini ini dia bukan kayak langsung ini tapi naik kasih ke kanan dan kiri jadi maju sini ini belok kayak sini kanan kiri kalau bilang kemana kan mungkin GPS dia bisa kita tekan lama ini kemudian bisa balik lagi ini
oh ini tombol push. Jadi kita bisa set sendiri pakai tombol ini, tapi di sini kosong aja. Punya sendiri, punya sendiri. Layar laptop. Ini ada bedanya Ini apa itu? nama itu kalau nggak salah sinyalnya benar-benar agak kurang. Jadi kalau kosong bedanya dia paling minimal paling berapa nih 2 kilometer lah paling jauh. Gimana? Keren kan? Sedikit kami terangkan tentang jenis-jenis pesawat aero pada kegiatan kali ini. Pesawat terbang model yang digunakan dalam berbagai kegiatan aeromodeling yang berbeda dapat ditempatkan dalam salah satu dari 3 kelompok. Pertama, ada pesawat free fly, terbang tanpa kontrol eksternal dari tanah, jenis model pratanggal berawak penerbangan. Lalu, pesawat kontrol lain, menggunakan kontrol kabel, biasanya 2 terkemuka dari sayap yang satu ke controller. Sebuah variasi dari sistem ini adalah model rounded tiang terbang. Lalu, ada pesawat radio kontrol, memiliki pemancar yang dioperasikan oleh controller, mengirimkan sinyal radio ke penerima dalam model yang pada gilirannya menggerakkan servo yang memanipulasi kontrol penerbangan model dalam cara yang mirip dengan pesawat berukuran penuh, dan model ini yang paling banyak dihadirkan dalam kontes kegiatan ini.
ada abang-abang yang sedang main radio kontrol dan memakai Google Drone Racing. Kita cari info yuk tentang drone racing ke abang yang satu ini. Ian dari Next One. Iya. Ya, ada lumayan sih. Berapa ya? Juga ya. Lebih apa ya? Lebih kita mainnya soalnya lebih lebih bebas ya. Karena memang main itu seenak kita lah. Drone itu bisa macam-macam bisa kita buat, jadi terbangnya juga ya beda sama DJI biasa. Pertama sih dari YouTube ya kita lihat ya. Dulu sih pengen banget mainnya tuh heli RC heli. Nah cuma lihat jual ini juga susah kan, nggak banyak yang hobi juga kan kemarin itu. Nah, akhir balik main ke drone dari drone kecil lah, sekarang jadi balapan drone malah. Gitu. Drone racing sih loh, langsung drone racing karena memang masuk juga kedua sama UTA ini. Pertama kita memang penggiat drone gitu. Kalau drone racing sih lebih ke cari info sendiri sih ya, karena kan memang kita harus belajar learning by doing jatuhnya, karena kita harus bikin sendiri, harus harus belajar terbang juga sendiri gitu, karena memang beda sama DJI biasa. DJI biasa kita terbang langsung gerakan ini langsung diam gitu kan. Kalau drone racing ini enggak, kita memang harus full control gitu. Dan memang untuk view hasil videonya juga beda sama DJI biasa gitu. Dan ini juga karena kenceng ya, bisa sampai 150 km per jam ya. Jadi bisa ngejar mobil rally gitu, bisa untuk kegiatan otomotif sih kita banyak untuk yang sport lah. Ini Google, jadi kita melihat semua hasil dari drone ini pakai Google ini gitu. Jadi memang apa yang kita lihat secara real time terbangnya itu kita bisa lihat di sini. Nah kalau untuk remote sendiri ada macam-macam ya, ini salah satunya remote-nya universal, bisa ke banyak drone, jadi cukup satu remote banyak drone gitu kan. Nah untuk drone-nya sendiri ini yang saya pakai, kalau ini sini kalau kita lihat ada dua kamera. Yang kamera bawah inilah yang kita lihat. Kalau yang di atas ini untuk hasil videonya, merekam, atau recordnya, karena kan ini kalau untuk pakai GoPro sendiri kualitas gambarnya pasti lebih bagus gitu. Karena kalau yang kita lihat tuh hasil videonya video analog, jadi video analog yang memang kualitasnya kurang ya kayak TV zaman dulu lah, pasti ada banyak semut-semutnya gitu kan. Nah itu kalau ini salah satunya frame untuk freestyle gitu bisa dibilang, karena mainnya ya freestyle, gimana cara lu terbang ya terserah gitu. Kalau ini frame freestyle gitu. Terus ini juga ada juga ini frame sama juga kayak ini, tapi ini versi lebih besarnya. Ini untuk cruising dan untuk main long range dalam arti itu terbang lebih dari 50, bisa 5 km tergantung keluaran batu. Ini untuk ya terbang jarak jauh lah. Ini kebetulan ini pakai, kalau yang ini masih pakai analog, nah ini udah pakai sistem digital, udah pakai untuk Google-nya itu sendiri kita pakai DJI, jadi hasilnya kurang lebih sama dengan hasil GoPro sih. Jadi kalau misalnya main drone DJI ini, main drone freestyle itu preset banyak, mulai dari kita build murah sekitar 2 jutaan juga dapat, sampai yang mahal sekitar 5 jutaan juga bisa gitu. Tergantung, itu balik ke kualitas barang itu sendiri ya. Jadi kalau memang tetap bisa kita terbang, tapi masing-masing juga punya ada harga, ada barang masing macam-macam. Ini kayak DJI ya pasti lebih mahal dibandingkan analog. Nah untungnya kalau si drone ini dia ini ya durable sih. Jadi memang karena ini frame itu kan terbuat dari karbon, full
banyak rusaknya sih. Jadi kalau memang jatuh ya masih bisa terbang lagi gitu. Itu sih. Kalau untuk maintenance-nya juga ya paling bersih-bersihin aja lah. Karena kan sering jatuh, rumput, nempel gitu aja sih. Nggak ada yang aneh-aneh maintenance-nya. Paling ya untuk awal tetap belajar cara nge-build-nya itu sih. Karena memang kalau untuk main ini kita sering crash, sering benerin juga sih. Saya udah main udah 3 tahunan tuh, 3 tahunan. Pernah ikut kompetisi? Pernah tahun lalu saya mulai start di tahun lalu. Kita main di Jakarta. Kita datang dari Medan berlima ke Jakarta. Cuma memang untuk next-nya karena memang lagi pandemi juga ya. Jadi kita masih belum berani untuk terbang ke sana lagi. Cuma next kalau memang udah pandemi berlalu kita juga udah siapin pilot-pilot yang untuk mulai dari sekarang udah latihan lah. Jadi memang dari Medan nanti mudah-mudahan next event bakal lebih ramai lagi. Dan memang kalau Jakarta untuk event race ini sendiri sifatnya internasional. Jadi memang kayak kemarin datang di tahun lalu itu datang dari pilot juara dunia kita bilang, cewek pilot datang juga. Jadi memang dari Thailand. Jadi memang banyak lah gitu ininya untuk event itu sendiri. Nah, seru kan melalak kali ini? Pandemi tidak selalu membatasimu untuk menyalurkan hobi dan berkegiatan. Hanya saja tetap mematuhi protokol kesehatan.
Demikian program Melalak kali ini. Ikuti terus perjalanan tim Melalak menjelajahi lokasi-lokasi lain di episode berikutnya. Dukung terus program ini agar tetap eksis menelusuri tempat-tempat unik dan menarik lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, like, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga lainnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. B News TV.